presentasikan produksi rokok. Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan teman-teman saya, dimulai dari saya Muhammad Awaludin Putra dan rekan saya Ivan Noval. Saya Muhammad Fuadi. Saya Iwan Rifki. Saya Manata Andrea Saputri. Saya mempresentasikan UKM UD Barokah ini. Perlu diketahui ada 5M dalam UKM, yaitu 1. Material atau bahan baku, 2. Market atau pemasaran, 3. Man atau SDM sumber daya manusia, nomor 4. methods atau strategi dalam sebuah usaha, 5. menu atau keuangan. Next. Baik, di sini dengan saya untuk menerangkan tentang material. Material atau sering kita sebut dengan bahan baku. Dalam pembuatan rokok, ada beberapa bahan baku. Dari saya menjelaskan beberapa bahan baku tersebut. Pertama ada tepung terigu, yang kedua ada tepung tapioka, ada gula, ada penyedap rasa, garam, dan juga ikan. Di dalam ikan ini saya menjelaskan ada beberapa jenis ikan yang dipakai. Yang pertama adalah ikan mujair, terus ikan wayus, ikan gabus, ada udang, dan juga ada satu varian ikan yang hanya diproduksi jika ada request dari konsumen, yaitu adalah ikan bandeng. Lalu ada bawang putih. Selain dari beberapa bahan baku yang telah disebutkan owner, dari teman-teman tim kami saat melakukan proses produksi ada juga bahan-bahan yang lain yang tidak disebutkan. Di antaranya ada minyak goreng dan juga ada beberapa daun-daunan untuk pelengkap. Next, di sini mulai dari proses pembuatan. Yang pertama ada menimbang. Menimbang ini sang owner menjelaskan ada beberapa bahan yang ditimbang sehingga menjadi komposisi yang sesuai diinginkan oleh owner. Di antara bahan-bahan tersebut yang ditimbang mulai dari tepung terigu, tepung tapioka, ada juga gula, garam, dan penyedap rasa. Setelah bahan-bahan baku tersebut selesai ditimbang, lalu lanjut proses penggilingan. Di proses penggilingan ini sang owner menjelaskan ikan digiling secara halus agar nanti ikan tersebut dapat tercampur atau teraduk secara merata dengan bahan-bahan baku yang telah ditimbang sebelumnya. Setelah bahan-bahan tercampur secara rata dan diaduk secara sempurna, adonan setengah jadi tersebut kemudian diangkat, lalu lanjut ke proses mencetak dan juga menguleni. Nah, pada proses mencetak ini, sang owner juga menjelaskan ada namanya proses menguleni, yaitu yang dimaksud agar bahan baku tersebut mengembang secara rata saat lanjut ke proses pengukusan. Setelah selesai, bahan-bahan yang telah dicetak dan menguleni tersebut diangkat sedemikian rupa lalu lanjut ke proses pengukusan, di mana di proses pengukusan ini sang owner menjelaskan bisa mengukus sampai kurang lebih 15 mili adonan dan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah selesai mengukus, ada juga satu proses yang kita bisa kami tanyakan karena proses tersebut saat tersebut alat pendinginan tersebut masih kosong, tidak ada bahan yang telah didinginkan, yaitu ada proses pendinginan di mana bahan-bahan adonan yang setengah jadi tersebut yang selesai dibungkus dilakukan proses pendinginan yang memakan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam agar bahan baku tersebut agar adonan tersebut menjadi keras dan bisa terpotong secara sempurna. Mengapa harus keras? Karena bila mana adonan tersebut lembek, maka pemotongannya gagal, nanti akan hancur, tidak terpotong secara rata dan sempurna. Lalu setelah terpotong sedemikian rupa, potongan-potongan kerupuk tersebut akan lanjut ke proses penjemuran. Di proses penjemuran ini, sang owner menjelaskan membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Itu bila mana cuaca tersebut, apabila kalau cuaca sedang mendung, bisa memakan waktu yang lumayan agak lama daripada cuaca kering. Setelah penjemuran selesai dan potongan kerupuk tersebut diangkat, lalu lanjut ke proses packingan. Di proses packingan ini, sang owner juga menjelaskan untuk packaging dari tiap-tiap kemasan produk kerupuk mereka tersedia hanya dalam kemasan 500 gram. Next, selanjutnya akan Baik, berikutnya ada market. Mereka menggunakan 3 cara market, yaitu tradisional, idiom, serta bazar atau event.
Tradisional sendiri menggunakan tata cara seperti selesing, yaitu menawarkan pada orang-orang. Untuk idiom, mereka menggunakan tata cara dari mulut ke mulut. Lalu bazar atau event, mereka menjualkannya dengan mengikuti bazar, menjualkan dengan proses dari yang packaging tadi serta yang penggorengan. Baik, selanjutnya ada mentor. Mentor sendiri, beliau memiliki 4 karyawan. Dari awal beliau buka usaha, beliau hanya memiliki 4 karyawan, yaitu keluarga beliau sendiri, yang ditugaskan hanya untuk menguliti ikan. Jadi beliau hanya menerima dalam bentuk filet. Untuk yang mengerjakan penggilingan dan lain-lain itu adalah anak beliau sendiri. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah metode dalam pemasarannya, yaitu yang pertama ada konsisten dalam menjalankan usaha, di mana beliau yang awalnya tidak punya mesin untuk menggiling dan memotong kelompok tersebut hingga ia punya mesin tersebut. Lalu yang kedua, melayani konsumen dengan ramah dan penuh hati, yaitu ketika konsumen datang ke tempat beliau, dia menyambutnya dengan ramah tamah dan agak sedikit bercandaan. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan variasi kerupuk ikan yang lain, di mana yang sekarang cuma ada 4 varian kerupuk ikan. Yang pertama ada kerupuk ikan jair, kerupuk ikan gabus, kerupuk ikan udang, dan kerupuk ikan layus. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya Moni sendiri mengikuti keuangan beliau dari awal modal hingga laba yang mereka dapatkan. Untuk modal awal usaha tersebut, sang beliau membutuhkan kurang lebih sekitar 300.000 rupiah untuk membeli bahan baku, biaya perjalanan di pasar, dan lain-lain. Mengapa ada biaya perjalanan di pasar? Karena kan pada saat itu beliau belum memiliki alat untuk penggiling. Setelah 10 tahun kemudian, sang kontor membeli mesin penggiling, mixing, pemotong, pendingin, dan perlengkapan lainnya. Untuk pengemasan produk 500 gram, beliau menjualnya dengan harga sekitar 25.000 hingga 35.000 sesuai dengan jenis ikan yang harus membeli. Untuk penghasilan atau omset yang sang owner tidak mau terbuka dan menceritakan mengenai hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya, Ini untuk kendala dan solusi. Menurut kelompok kami, kendala dari UD Barokah ini yaitu satu dari pemasaran, di mana UD Barokah ini pemasarannya masih idiom atau tradisional, yaitu dengan menawarkan barang dagangannya yang dimana pada era digitalisasi sekarang ini bahwasanya untuk pemasaran itu bisa lewat online atau media sosial, ini peluangnya lebih tinggi dan lebih bisa untuk menjangkau pasar yang sekarang tidak terjangkau. Dan untuk solusi dari kelompok kami yaitu tadi, karena sang owner tidak mau memasarkan dengan via online atau internet, ya untuk solusi dari kami untuk dijaga dijaga kualitasnya produknya, terus rasanya juga dijaga biar kedepannya nanti bisa menjadi bisa menjadi lebih baik lah, agar usahanya juga tetap lancar. Ya, itu tadi siang presentasi dari kami kelompok Wayus tentang UKM produksi kerupuk ikan. Bila mana ada kata-kata atau penjelasan dari kelompok kami yang kurang bisa dipahami atau kurang dimengerti, kami dari kelompok Wayus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.